Baik, ada kekeliruan sebagian orang ketika membaca kisah Isra Mi'raj yang menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan, diangkat naik ke atas langit, melewati 7 lapis langit, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, lalu kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah itu kemudian ditariklah satu kesimpulan yang fatal sekali kekeliruannya, yaitu kesimpulan berarti Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit atau di Sidratul Muntaha atau di atas aras. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan untuk berjumpa dengan Allah di atas langit. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, bahwa Sidratul Muntaha itu bukanlah tempatnya Allah, tapi itu adalah tempat Nabi menemui Tuhannya. Yang beda itu. Kalau dikatakan bahwa itu tempatnya Allah, sekarang saya berikan analogi, berikan perbandingan. Nabi Musa alaihi salam itu pernah dipanggil oleh Allah, menghadap kepada Allah selama 40 hari 40 malam bermunajat. Di mana itu? Di Bukit Tur Sina. Nah sekarang, apakah dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa Bukit Tur Sina itu tempatnya Allah? Karena Nabi Musa dipanggil ke Bukit Tur Sina. Kalau begitu, kalau kita ingin bertemu dengan Allah, ayo. Karena kita tidak bisa naik ke langit ini, ayo. Lebih baik kita ke Bukit Tur Sina saja. Banyak teman-teman saya sendiri tidak pernah. Teman-teman saya yang kuliah di Mesir, waktu kuliah di sana, dia pergi Pak ke Bukit Tur Sina itu. Tapi apakah kemudian mereka berjumpa dengan Allah di sana? Karena itu tempatnya Allah. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Allah, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, Bukit Tur Sina itu bukan tempat tinggalnya Allah, tapi tempat Nabi Musa menjumpai Tuhannya. Sama dengan Sidratul Muntaha atau di atas langit itu. Itu bukan tempat tinggalnya Allah, tapi tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjumpai Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan iradanya, dengan ilmunya bisa memilih tempat mana saja bagi hambanya untuk menjumpainya. Nah, sama, mohon maaf ya, walillahil masalul a'la. Allah itu sangat jauh untuk diperumpamakan, tapi ini untuk memudahkan pemahaman saja. Walillahil masalul a'la. Misalnya, Ustaz, saya mau ketemu dengan Ustaz. Oh ya bisa. Di mana Ustaz? Kita ketemu di di Masjid Al Ihsan Bulu Roke Permai. Datanglah ke sini, saya ketemu di sini Pak. Karena orang itu menemui saya di Masjid Al Ihsan. Apakah kemudian Masjid Al Ihsan ini tempat tinggal saya? Bukan. Jadi langit itu tempat yang Allah tentukan bagi Rasulullah untuk menemuinya. Bukit Tur Sina itu tempat yang Allah tentukan untuk Nabi Musa menemuinya. Itu satu dulu Pak, cara menjawabnya itu. Jadi jangan menjadikan kisah Isra Mi'raj itu sebagai bukti bahwa Allah itu ada di atas langit. Jawabannya seperti itu. Nah, terus yang kedua, sebelum ada tempat, begitu juga sebelum ada waktu, kan Allah sudah ada. Dalilnya ada di hadis riwayat Bukhari. Kanallahu, Allah sudah ada. Walam yakun syai'un ghaira. Selain Allah tidak ada. Ini yang ada hanya Allah saja. Tempat tidak ada. Ketika Allah ada, tempat tidak ada. Di mana Allah? Ya tidak bertempat, karena tempat belum ada. Cuma akal kita ini manusia memang tidak bisa menjangkau sesuatu yang tidak terikat tempat dan waktu. Itulah keterbatasan akal kita Pak. Kalau akal kita selalu membayangkan sesuatu itu terikat dengan dimensi tempat dan waktu. Kalau tiba-tiba ada yang datang bawa informasi, ada tabrakan. Apa pertanyaan kita? Di mana?
Karena akal kita itu tidak bisa membayangkan ada kejadian tabrakan tidak ada tempatnya. Di mana itu? Sudah bertanya di mana? Pertanyaan apa lagi berikutnya? Kapan kejadiannya? Karena akal kita tidak bisa membayangkan, Pak. Ada satu kejadian tidak ada waktunya. Makanya ketika disebut Allah, 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 akal kalau kita pakai akal membayangkan di mana itu Allah. Padahal Allah itu sudah ada. Kan Allah sudah ada. Sementara tempat dan waktu belum ada. Lalu kemudian Allah menciptakan tempat dan waktu. Apakah kemudian Allah menjadi berubah? Salah satu sifat mustahil Allah itu berubah. Tidak mungkin Allah berubah. Baik sebelum Allah ciptakan langit, sebelum Allah ciptakan bumi, maupun setelah Allah ciptakan langit, setelah Allah ciptakan bumi, keadaan Allah tidak berubah. Tetap sebagaimana awalnya. Tidak pernah berubah. Jadi bukan setelah Allah ciptakan langit, setelah Allah ciptakan bumi, lalu kemudian keadaan Allah berubah, kemudian dia menjadi mempunyai tempat. Tidak. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga, istawa summa stawa alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arasy. Pernah suatu waktu pengajian ini, Pak, sementara pengajian. Kemudian Imam Malik sementara memberikan penjelasan. Datanglah seseorang bertanya kepada beliau, apa maknanya ini istiwa? Bagaimana Allah bersemayam dalam tanda kutip di atas arsy? Maka Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lum. Kalau secara bahasa kita tahu artinya istiwa secara bahasa. Ya, bersemayam, bertahta seperti raja yang bertahta di singgasananya. Itu secara bahasa. Wal kaifu majhul. Tapi bagaimana caranya Allah beristiwa majhul, kita tidak tahu. Minallahi ar-risalah, dari Allah datangnya risalah ini. Wa 'alar rasuli al-bala, kewajiban rasul menyampaikan. Wa 'alaina al-iman, kewajiban kita mengimaninya. Wasu'alu anhu bid'ah, mempertanyakan tentang itu bid'ah. Maka kata Imam Malik, keluarkan ini orang dari pengajian ini. Dia menanyakan tentang istiwa ini dengan maksud untuk mengacaukan akidahnya kaum muslimin. Jadi ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah itu pandangannya jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidaklah bertempat. Itu pandangan jelas, tidak bertempat. Tidak di langit, tidak di bumi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala sebelum ada langit, sebelum ada bumi, Allah sudah ada tanpa bertempat. Lalu Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, keadaan Allah tetap seperti awalnya, tetap tidak menempati tempat. Adapun ayat-ayat misalnya di dalam Al-Quran yang menyatakan, ya misalnya fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap disitulah wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ulama kita punya dua pandangan. Satu, ada yang berpegang kepada prinsip ikrar wa imran, imani lalu lewati, kita imani. Ada yang berpegang kepada prinsip takrir wa ta'wil, imani setelah itu takwilkan. Nah, ditakwil maknanya bukan wajah seperti wajah yang kita miliki dan seterusnya, tapi maknanya adalah kemanapun kita menghadapkan wajah, maka kita akan melihat kuasa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di mana-mana. Kalau dikatakan misalnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat lehernya, ya pengawasannya Allah, ilmunya Allah lebih dekat kepada kita. Karena kedekatan itu ada dua, dekat dari segi makan dan dekat dari segi makanah. Ada dekat dari segi tempat, ada dekat dari segi kedudukan. Contoh sekali lagi, walillahil masalul a'la, Allah jauh untuk diperumpamakan. Misalnya Pak, ada orang rumahnya itu di samping rumahnya gubernur. Jadi katakan saya dekat dengan gubernur. Dekat dari segi apa? Dari segi tempat, meskipun mungkin tidak pernah dia bicara dengan gubernur, tapi benar ucapannya dekat makan.
Ada orang Pak, jauh sekali rumahnya dari gubernur, tapi dia juga mengatakan, saya dekat sekali itu dengan gubernur. Dekat sekali. Oh, saya telepon langsung diangkat itu. Biasa saya ditelepon sama Pak Gubernur. Tapi rumahnya jauh. Berarti kedekatannya bukan dari segi makan, dekatnya dari segi makan. Nah, dekat dari segi kedudukan. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab.